Di jam 1.48 kita akan mulai pendakian bersama Aditya, Feby, dan Anissa, pacar aku. So, kita akan mulai pendakian Gunung Prauw via Dieng dan bersama para yang wanita cantik-cantik dan ada satu cowok di depan ganteng. Ya, kita mulai pendakian di jam 2 kurang dan kira-kira sampai jam berapa ya membawa wanita-wanita yang pertama kali muncak. Lewat basecamp via Dieng per orang dapat 40.000, itu semua fasilitas termasuk parkir baik itu toilet dan lain-lain. So, ini puncak lurus ya, di persimpangan lahan pertanian. Kebun ini jalur Dieng landai. Untuk sampai sejauh ini enak landai, tapi nggak tahu sih ke depannya, karena ya aku juga baru pertama kali ke Prauw via Dieng. Terutama kita ada kejutan apa kira-kira? Udah mulai menanjak nih sih, tapi nanjaknya tuh nggak parah, ada paping-paping gitu, belum full tanah. Di belakang juga banyak tuh rombongan. Di jam 2.03 masuk ke perbatasan vegetasi dan 15 menit masih cukup landai teman-teman, belum menanjak banget. Enjoy lah di sini. Tuh pendaki pemula nih ngeyel minta naik ke Prauw. Ya, begitupun dia. Setelah kalian pendakian sekitar 15 menit sampai di pintu langit teman-teman. Tuh, jalannya masih enak banget, bagus, mulus ya. Ini aja yang pemula nggak kecapean tuh, masih gas terus. Ya, apalagi saya sudah pro, bercanda pro. Ya, setelah memasuki pintu langit itu jalannya kayak gini guys, cukup terjal, tapi terjal akar dan tergolong landai banget. Ini kayaknya nanjak minimal, view maksimal. Tuh, seorang pemula. Kamu pemula ya? Iya, capek. Setelah pendakian kurang lebih 20 menit, kita sampai di pos 1. Yeay. Tuh, pos 1. Kecapean. Udah kecapean. Ini belum capek nih. Tuh di jam 2.09. Out of service. Begitu kamera nih. Oh ya, Kurang dengak. Kurang. Ngek. Nah, out of service. Good. Udah sampah. Jangan lupa dimasukkan ke kantong sekecil apapun itu. Feby, gue Kang, anak Kang, mengguk yang ini ngeren itu menjal. Ya, hati-hati. Sampai jumpa di puncak. Oke, setelah di pos 1
kita banyak sekali menjumpai jalan yang cukup terjal. Tuh, lihat. Tuh, aku mau lihat sini aja Ya, vlog kali ini aku akan bikin seru banget. Karena ini adalah pendakian yang cukup biasa aja sih. Nggak begitu berat. Tapi view-nya katanya maksimal teman-teman. Dan mari kita ajak kamu mencak lewat Dieng ke Gunung Prau. Tuh, wanitaku aja semangat. Aku di belakangnya. Wow, garing anjay. Ya, dia mulai tumbang. Capek guys. Tidak menyenangkan. Menyenangkan nih. Parah nih. Halah. Tanjakan yang lumayan. Oh, lumayan terjal ini ya. Guys, harus hati-hati nih. Tuh, ya lumayan nih. Oh, oke lah. Nuh, di jam 2:30. Tuh, baru sampai sini. Belum sampai di pos 2. Jalannya udah cukup terjal. Tuh, di jam 2:30 sampai di tanjakan Nur Laili, cuy. Oh, ini pendakian enak treknya dari pendakian sebelumnya ke Sumbing Gajah Mungkur. Ini enak cuy. Kalau ini aku baru bener-bener recommended buat pemula. Ada persimpangan, sama aja sih naik ke sana ya. Ada persimpangan, kita ambil yang kanan ya, habis tanjakan lebay. Oke. Puncak sana di jam 2:37 ya, kita sampai di persimpangan. Kalau ini yang ke Dwarawati, Dwarawati. Pokoknya itulah tuh Dwarawati. Nah, itu ke bawah sini. Nah, kita sampai di persimpangan. Kalau kamu sudah sampai di persimpangan Dwarawati, Allahu Akbar. Baik, Sleo. Kamu tandanya sudah sampai di pos 2. Ya. Pati dong, senternya dong. Sampai di pos 2. Kan sebut lighting. Surah. Bisa meneng. Mati ya. Alah. Bisa meneng. Nah, wes yo. 1 2 1 2 3. Jadi betul Febi. Setelah kita berfoto-foto, kita lanjut ke pos 3. Ini jalannya setelah pos 2 landai ya teman-teman. Ini nggak bohong, beneran landai sekali. No, yang ciwi-ciwi aja yang baru pertama kali muncak betah. Awan baideng. So 249 kita sampai di pos Akar Cinta. Ye. Udah foto nih. Pas. Ih, sukna awan pas medun kan apik. Beli nih. Syukur-syukur kap. Ya enggak. Kita belum mendaki 2 jam. 2 jam. 1 jam. Sudah 1 jam kita sudah sampai pos 2.
worth it banget, bener lagi pas 3. Ya, sangat-sangat worth it sekali teman-teman. No, berani sampai ke pasti pos akar cinta. Wow. Kalau kalian mau lebih tahu trekking akar cinta kayak gini nih, tuh, emang isinya akar semua guys. Aku nggak berani sambil ngevlog buat nunjukin wajah ya, karena tadi hampir kesleo. Jadi ya gini, aku tunjukin medannya. Kalau kalian mau ke perahu via Dieng kayak gini, apakah enak? Enak kok, nggak licin, nggak terkerong landai. Masa kalah sama anak TK? Aduh, putrimu sudah mulai kelelahan. Bapak ibu, putri-putrimu sudah mulai kelelahan. Tolong. Padahal masa kalah sama anak TK? Anak TK aja tamasanya ke perahu via Dieng. Lanjut. Kita sampai di camp area emergency. Ya, baru 1,5 jam kita mendaki. Tapi jalannya ini cukup landai. Oh, enak kok, asli. No, kalau kalian melihat tuh, oh nggak kelihatan dah tuh, landai ini ada, asli. Aku nggak bohong. Nah, setelah kalian mendaki kurang lebih 1,5 jam, kamu akan menemukan persimpangan nih, ke sini ke tower dan ke sana ke puncak. Yuk kita lanjut teman-teman. Oh, jalannya nurun ya, awas. Ini jurang loh berarti tuh. Tuh, anginnya cukup kenceng ya teman-teman, tapi semoga aja cerah. Kasihan ada orang yang baru pertama hiking, kalau nggak dapet view yang bagus itu pasti bikin kapok. Ya, mari kita lanjut perjalanan perahu via Dieng nih bos. Oke, di jam 3.11 kita sampai di persimpangan antara basecamp Kali Lembu, basecamp Dieng, dan basecamp Dua Rarawati. Wuhui. 5 menit lagi puncak guys. Yuk kita lanjut. Baru 1 jam sudah mulai kelelahan dia guys. Di jam 3.13 sampai di pos 3. Ya, 1 jam, deket kok. Jam 3:30 kita sampai di Batu Kayangan tuh. Kayak gini guys view dari Batu Kayangan. Oh, puncak masih puncak kalau udah di sini udah nggak terlalu jauh sih menurut map. Tadi aku lihat map dulu, nggak terlalu jauh. Jadi tuh dia udah ada yang kelelahan, udah tilong. Kalau Ultraman itu udah kayak kedip-kedip guys. Jadi ya maklum lah. Pertama kali daki itu lewat via Dieng itu bagus, recommended kok. Pemula itu buktinya berarti 1 jam 45 menit itu mampu sampai sini. Oke teman-teman, kita di jam 3.34 sampai di puncak Gunung Prau. So ini dia wanita-wanita tangguh. Congratulations sampai puncak Prau. Ini kalau misalkan udah siang itu wah rame banget sampai sana. Dan berarti kita butuh waktu 1 jam ya, kurang dari 2 jam sih, kurang 2 jam kita sampai di puncak. Ya benar sih, estimasi antara 2 jam sampai 3 jam.
Ya resiko naik gunung bareng cewek ya make up guys. Jam segini make up. Yang lain udah foto nih. Pilih make up. Oke, di jam 4.07 kita sampai di Selamat datang di area Telaga Warung, area camp, dan di sini banyak sekali teman-teman yang mau ngecamp dan kita lanjut ke Sunrise Camp. Karena setelah tadi kita foto-foto di puncak perahu, kita lanjut perjalanan ke Sunrise Camp. Kalau udah siap baru nanti kita explore. Ini kalau udah pagi bagus sih kayaknya. Ya kalau kalian sudah sampai di Telaga Wurung itu jalannya emang landai banget tuh. Dia aja sampai tuh happy aja cuy. Chill tuh, emang landai ini ada 100 meter mungkin. Lihatlah dan burung. Pilih bulan. Dan lihat kita sedang di Sunrise Camp sambil pattern. Pattern tuh. Nampak ke wajah-wajah kecapean, kedinginan. Tidak mungkin estetika ini. Hangat. Ini yang rekam juga. Getar guys, dengkulnya guys. Kita pada YouTube ya. Jalur via Dieng recommended buat pemula. Aku saranin kalau kamu baru pertama mau mendaki lewat Dieng, banyak landainya tapi sedikit lama. Kayak pasar cuy, but it's beautiful views. Melaporkan dari perahu, misi pendakian perahu sudah selesai, dan kali ini perahu with you.
Panur jam 3:10. Kita belajar dari kemarin berangkat. Pertama kali ke perahu dan saya tidak menyangka bahwa seperti Car Free Day, teman-teman. Pengut baik dit ngelih tuh ngaluk. Oh, indah sekali. Dan ya, kesimpulan mendaki perahu via Dieng, kamu ke puncak itu nggak sampai 2 jam, dan kamu kalau mau ke Sabana itu deket, dan ke Sunrise Camp itu nggak sampai 3 jam. Itu pendakian santai banget, jadi tergolong pendek. Sabana, wow, bagus kalau misalkan kalian dapat cerah. Kalau kabut mungkin lebih bagus lagi, ya tergantung selera sih dan keberuntungan, karena yang namanya cuaca itu nggak bisa diprediksi kayak kebijakan pemerintah. Fun fact ya teman-teman, sekarang ke Gunung Prau itu bukan anak-anak muda teman-teman, dari semua kalangan. Heran saya, mantap. Oke, di jam 9.41 kita sudah sampai di base camp lagi. Ya intinya via Dieng tergolong cepat, cukup landai. Ya lumayan lah. Sebelum pulang kita ekspor dulu ya. Di sini yang buat sampah setelah kamu turun. Terus ini ada musola dan kamar mandi. Ini ada base camp, tempat registrasi dan ruangan. Ada ruangannya. Terus ini ke depan menuju pendakian. Antara tempat penitipan helm, terus parkiran cukup luas dan kantin. Oke, segitu aja, sampai jumpa di konten pendakian selanjutnya. Sebenarnya lihat Dieng ini bagus banget, recommended buat pemula karena jalurnya landai. Tapi ada sedikit saran buat base campnya, semoga kedepannya kamar mandinya diperhatikan lagi kebersihannya. Terus tempat base campnya juga diperluas lagi karena mungkin akan ada banyak orang yang numpang istirahat sekedar duduk atau tiduran menunggu waktu pendakian. Itu aja sih, selebihnya oke kok. Terus ada lagi nih, tolong disediakan tempat sampah di banyak titik daripada harus jauh-jauh ke belakang tenda biru itu. Terima kasih.